Haleluya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Dan kita mau naikkan pujian, penyembahan, hormat kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, nafas kehidupan bagi kita sampai saat ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa yang sudah menyertai kami, menuntun kami, memberkati, memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setiamu, untuk semua kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih kemurahan-Mu. Sekarang Tuhan kami mau memuji, mau meninggikan, mau mengagungkan akan nama Tuhan. Biar pengurapan-Mu atas kami Tuhan Yesus, roh pujian, roh penyembahan boleh mengalir. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan, bahkan atas semua jemaat Tuhan yang boleh mengikuti live FB ini Tuhan. Biar pengurapan-Mu boleh ada atas mereka saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan, kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Katakan Bapa Engkau sungguh baik dalam hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Katakan, naikkan syukurku Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan. kasih dan rahmat-Mu. Yes. Haleluya Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. buat hari yang Kau beri. Yes. Tak habis-habisnya Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. kasih dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku
penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Makan minum kami terjamin di dalam Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Yes. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. penuh damai, Amin. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kita sampai saat ini. Walaupun di tengah badai, di tengah pandemi COVID-19 ini, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup saudara dan saya. Terus memuji Dia, terus menyembah Dia, terus naikkan ucapan syukurmu kepadanya, terus agungkan Dia. Karena penyertaan Tuhan sempurna di tengah badai, di tengah gelombang apapun, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Katakan selalu penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia sungguh baik, pertolongannya tidak pernah terlambat atas saudara dan saya. Mari naikkan pujian ini, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Amin. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, Yes. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, berikan sorak-sorak kita bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia, bahkan bergirang buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus saat ini tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus tercurah mengurapi kehidupan saudara dan saya. Untuk itu kita mau bernyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan, yang mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang mengatakan bahwa anggur baru tercurah di tempat ini, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara sekalian semuanya. Yo, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi Indonesia-Nya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah
inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipalahkan. mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. kami sungguh lagi bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi Roh Kudus tercurah tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasanya, Nyata kuasanya. sekali lagi katakan, Nyata kuasanya. haleluya. Beri kemuliaan sorak-sorakmu yang luar biasa bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih, nama Tuhan Yesus Kristus masih mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya sukacita yang daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Amin. Angkat pujian ini bersama-sama, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku kan menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sekali lagi katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir
penuh. Sekali lagi kita mengatakan bahwa sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai yang luar biasa bahwa nama Tuhan yang layak dipuji ditinggikan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menyembah, meninggikan, mengagungkan, bahkan bersorak bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pengurapan Tuhan atas hambanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kita kuat karena ada firman di dalam hidup kita. Katakan pada pagi hari ini, Engkaulah perisaiku Tuhan. Aku kuat karena firman-Mu ada di dalam aku. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku, Amin. saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Yes. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
Amin Tuhan. yang Kau berikan. Kami akan kuat karena Engkau dalam kami. Kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Persilakan hambanya berdiri di tengah badai Dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang. karena Yesus, Karena Yesus selalu karena menopang. Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kesempatan untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami telah diberikan waktu untuk itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman dan kebenaran yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah Tuhan menjadikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percayakan firman-Mu Tuhan masuk di dalam hatiku, keluar dari mulutku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada firman-Mu itu Tuhan, yang boleh membebaskan setiap umat-Mu, membebaskan setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh bertahan. Terima kasih Bapa, kami bertahan di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan kami, karena Engkau ada atas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua yang siap akan firman Tuhan, kita bisa buka Alkitab kita di dalam surat Petrus 1. Surat Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Kami minta untuk hambanya membacakan. 2 Petrus 1 ayat ketiga sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik,
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Amin. Saya ulangi ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dalam dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat ini mengatakan yang kalau kita ambil perikopnya di sini, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahi, ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan sebenarnya bagian Allah telah diberikan kepada kita, yaitu kuasa ilahi. Ya, karena kuasa ilahinya, dia telah mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita, yaitu sesuatu yang berguna bagi hidup kita, untuk kita bisa hidup saleh. Dengan jalan itu, ya, ayat keempat, ia telah menganugerahkan kepada kita, ya, jadi dia juga menganugerahkan kepada kita, yaitu suatu janji-janji yang berharga. Janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian, itu apa? Kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu yaitu kehidupan Allah. Yaitu bagian daripada sifat-sifat Allah. Ya, yaitu kuasa, ya, daripada Allah. Itu semua dianugerahkan bagi kita, kita boleh mengambil bagian itu. Ini ayat yang menguatkan sekali, ya, karena sebenarnya Allah itu telah menganugerahkan bagi kita. Ya. Dan semua itu sudah dianugerahkan bagi kita. Nah, bagian kita yaitu mengambil, ya, ikut di dalamnya. Saya kasih ilustrasi gini, kalau kita bertamu kepada, atau mungkin saudara bertamu kepada di rumah saya, ya, di situ kemudian istri saya menyediakan kue, menyediakan minuman, ya. Kemudian saudara dipersilakan, oh silakan Pak, untuk diminum, untuk dimakan. Ya. Tapi saudara katakan, ya terima kasih. Dan saudara nggak pernah mengambilnya. Apakah saudara merasakan itu? Enggak. Ya. Mungkin saudara dari luar udah merasa, oh haus sekali gitu. Tetapi begitu dikasih minum, tapi saudara nggak mau ambil. Ya. Maka saudara nggak akan lepas dari kehausan. Ya. Tetap aja haus. Saudara merasa lapar, saudara dikasih makan, tapi saudara nggak mau ambil makanan itu dan memasukkan dalam mulut saudara. Maka saudara juga nggak akan merasa kenyang. Tetapi di sini jelas sekali bahwa bagian daripada Allah, dia telah menyediakan semua itu bagi kita. Ya, bahkan kuasa ilahinya diberikan pada kita. Kodrat ilahi, artinya sifat-sifat daripada Allah, itu harusnya menjadi bagian bagi kita. Bagaimana caranya? Ayat yang kelima mengatakan, ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya di sini kita tidak bisa cuma karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu penuh dengan anugerah, Tuhan telah menganugerahkan bagi kita, kita terus enak-enak, kita santai-santai. Enggak. Bagian kita yaitu berusaha. Ya. Dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu. Kita memang sudah beriman, tapi enggak cukup dengan iman itu. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita disempurnakan terus. Nah, di situ dikatakan engkau harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu apa? Kebajikan. Kebajikan itu bisa dikatakan perbuatan baik. Ya, kita berbuat baik, itu kebajikan. Tidak hanya kebajikan, tetapi dikatakan juga dan kepada kebajikan yaitu pengetahuan.
Karena tanpa pengetahuan perbuatan baik kita bisa salah. Kita bisa berbuat baik tapi perbuatan baik itu bisa salah. Karena apa? Tanpa pengetahuan. Misalnya gini, kita memang orang yang perlu dibantu kita bantu, ya kan? Tapi kita bantu orang itu dengan cara apa? Mungkin karena kita nggak punya apa-apa, kita kasihan, dia lebih sengsara dengan kita. Ya, kebetulan kita pegang uang gitu kan. Ya, kita bantu dengan uang yang ada. Padahal uang itu uang siapa? Bukan uang kita. Ya kan? Sehingga hal itu, kebaikan yang kita lakukan itu justru akan membuat celaka bagi kita. Karena apa? Tidak ada pengetahuan. Karena itu perlu pengetahuan di dalam kita melakukan kebaikan. Dan kepada pengetahuan yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri juga penting. Kita berbuat baik dilandasi dengan pengetahuan, tapi juga harus kita tambahkan dengan penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri yang ada dalam hidup kita hanyalah emosi. Kalau kita mendapat sesuatu masalah, kita tanggapi, ya kita tahu dan kita tanggapi dengan emosi, maka masalah itu tidak akan selesai. Justru akan menambah masalah. Kita berbuat baik sama orang, tapi karena kita emosi, maka emosinya itu yang akan membuat kita juga menjadi celaka. Penguasaan diri di dalam kehidupan beriman, itu sangat penting. Penguasaan diri juga harus ditambahkan yaitu dengan ketekunan. Ketekunan itu sesuatu yang terus dilakukan. Ya. Jadi ketekunan itu memerlukan yang namanya kesetiaan. Orang yang tekun itu bisa mengalahkan orang yang pandai. Betul? Ya. Orang yang mempunyai IQ tinggi itu bisa kalah dengan orang yang tekun. Dulu saya punya teman, yaitu dia sebenarnya otaknya enggak, tapi dia bisa mencapai pengetahuan, mencapai bahkan sekolahnya bisa sampai tinggi. Kenapa? Karena dia tekun. Di awal dia bisa menjadi hanya kerja jadi office boy, ya dah. Karena dia mempunyai ketekunan, ya, dia belajar, ya dah. Kemudian dia bisa kuliah. Jadi kuliah sambil belajar, sambil bekerja. Ya. Kemudian dari situ dia terus tekun di dalam belajarnya. Kalau masalah dalam pekerjaannya dia tekunin. Masalahnya apa gitu? Waktu itu di komputer. Jadi dia terus pelajari itu komputer tuh, terus berulang-ulang. Dan akhirnya dia ngerti. Nah, ketekunan itu yang terus kita ulang-ulang, ya, itu akan membawa kita ke dalam sesuatu yang baik, ya. Karena dengan ketekunan pun itu akan membentuk karakter kita. Ya. Sesuatu yang kita ulang-ulang itu akan membentuk karakter kita. Gini, misalnya dulu kita adalah orang yang suka marah, ya, suka terpancing emosi, gitu kan? Tetapi karena lingkungan kita itu enggak ada yang membuat kita menjadi emosi, ya kan? Atau lingkungan kita, teman-teman kita itu orangnya yang santai-santai, yang baik-baik, gitu kan? Sehingga kebiasaan itu akan membentuk juga. Sehingga emosi kita ini akan terkendali. Berbeda kalau kita memang orang yang emosinya meluap-luap, kita bergaulannya sama orang-orang yang mempunyai emosi yang sama. Nah itu akan terbentuknya itu enggak akan berubah. Tetapi dengan ketekunan, sesuatu yang ada dalam hidup kita itu bisa berubah. Kemudian ayat 7 dikatakan, dan kepada ketekunan yaitu kesalehan. Kesalehan itu ya hampir sama ya dengan ketaatan. Ya, dikatakan orang saleh itu orang yang taat. Saleh, ya, taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Dan kepada kesalehan yaitu kasih akan saudara-saudara. Yang disebut saudara-saudara di sini adalah saudara-saudara yang seiman atau saudara sekitar kita. Ya. Kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, baru kemudian kasih kepada semua orang. Bagaimana kita mengatakan aku mengasihi semua orang, tapi kepada saudara sendiri enggak? Jadi dari yang terdekat. Kita mengasihi saudara-saudara kita, tapi enggak cukup dengan itu.
Kita harus sampai meluas, yaitu mengasihi kepada semua orang. Dan dikatakan di situ, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi yang penting di sini adalah pengenalan akan Tuhan kita. Siapa itu Tuhan kita? Siapa itu Allah kita? Karena sebenarnya Dialah yang menciptakan kehidupan kita. Dia yang memberikan keselamatan bagi kita. Bahkan Dia yang mempunyai rencana bagi setiap kehidupan kita. Tetapi bagaimana respon kita terhadap panggilan itu? Itu tergantung daripada bagaimana kita mengenal akan Tuhan. Untuk itu tambahkan yang ada di sini tadi, yaitu imanmu dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih akan saudara, bahkan kasih akan semua orang. Karena kalau itu tidak ada dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan menjadi seperti hidup yang seorang buta, yang picik. Ya. Artinya sempit pandangan kita. Kalau pandangan kita sempit, itu gampang akan tersesat, ya, gampang diombang-ambingkan, ya, karena kita nggak mengerti kanan kiri, nggak mengerti sesungguhnya di mana. Gitu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, Yakobus 1 ayat 2 dikatakan ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti enggak cuma satu pencobaan, tetapi banyak. Ya. Kalau orang bilang, udah jatuh ketimpa tangga. Iya. Bagaimana bangunnya gitu. Udah jatuh ketimpa tangga. Tapi di sana dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa menganggap itu suatu kebahagiaan? Masalah yang satu belum selesai, udah datang lagi masalah lagi. Gitu? Masalah yang kedua belum selesai, datang lagi masalah yang ketiga. Bagaimana kita bisa bahwa itu adalah suatu kebahagiaan? Kalau iman kita nggak menjadi sempurna, ya. Untuk itu dikatakan tadi bahwa iman kita harus ditambahkan. Ya, ditambahkan dengan kebajikan, dengan pengetahuan. Bagaimana nambahkan pengetahuan? Ya baca Alkitab. Ya. Baca. Renungkan. Tidak hanya itu, tambahkan yaitu penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan satu masalah kalau kita nggak bisa menguasai diri? Yang ada adalah masalah bertambah. Tetapi pengetahuan, penguasaan diri itu sangat penting. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akhiri khotbah ini, coba kita buka di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita renungkan itu, ya, maka kita akan mengerti. Sehingga kalau ada masalah datang, itu kita bisa merenungkan apa yang harus kita lakukan. Ya. Apa yang harus kita kerjakan dengan masalah ini. Ya. Ya, kita akan berhati-hati. Sehingga emosi kita akan
terkendalikan. Sehingga kita enggak gegabah untuk menghadapi suatu masalah itu. Dan dikatakan yang terakhir yaitu, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi kalau mau hidupnya berhasil, mau hidupnya beruntung, renungkan itu firman Tuhan siang dan malam. Sehingga itu menjadi rema dalam hidupmu dan itu akan menjadi pedoman dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak bertindak gegabah. Tetapi hikmat Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, karena kasih setiamu Tuhan, firman-Mu ini boleh kami dengar, dan biarlah Tuhan firman ini tidak hanya kami dengar, tapi firman ini masuk ke dalam hati kami, sehingga firman ini bertumbuh, membentuk hidup kami, membentuk kehidupan kami, dan sehingga kuasa ilahi, sifat-sifat ilahi-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga hidup ini menjadi berkat, hidup ini berguna, hidup ini adalah kesempatan yang terus bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga rencana-Mu Tuhan atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita diberkati, amin. Amin. Ya, ketika kita diberkati saya terlalu percaya bahwa kita semua ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kita akan terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu jangan lupa setelah ibadah ini nanti jam 11 ada live streaming. Isiran tunda ibadah kita di tanggal 19 bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mempunyai Facebook bisa mengikuti YouTube channel GGP Philadelphia jam 11 siang ini tepat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan seminggu yang lalu juga kita telah disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, maka dapat ditransfer melalui rekening atas nama Joni Maksi Pinaria dari Bank Mandiri ya, dengan nomor rekening 156 000 255 0582. Sekali lagi saya ulangi, Bank Mandiri atas nama Joni Maksi Pinaria dengan nomor 156 000 255 0582. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening BCA dapat transfer pada atas nama Windayanti dengan nomor 23013596642. 23013596642. Dan semua bukti transfer Bapak Ibu Saudara dikirim ke nomor WA 0813 8733 0000. Sekali lagi saya ulangi, bukti transfer Bapak Ibu Saudara dikirim ke 0813 8733 0000. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kita akan deklarasikan pujian Allah turut bekerja. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku.
katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan. Pada hambanya yang luas apa? Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang lebih besar dari segala-galanya, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah hadir dalam setiap rumah-rumah, Engkau yang sudah hadir dalam setiap loh hati kami Tuhan. Hari ini kami mau bersepakat di hadapan Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau sudah menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami, supaya kami terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kami bertindak hati-hati, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kami tidak picik Tuhan, tapi kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Widada Krisnanta Tuhan. Biar apapun yang menjadi kerinduannya untuk mendatangkan lawatan, Engkau terus bekerja dalam hidupnya. Engkau berikan otoritas, marifat-Mu, wibawa ilahi, bahkan Tuhan hikmat-Mu terus Kau tambah-tambahkan atas hamba-Mu. Kau memberkati kehidupan hamba-Mu, Kau berkati istri dan anak-anaknya, supaya apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka rindukan, mereka bawa di hadapan-Mu, dan Engkau boleh menggenapi dalam seluruh aspek hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami bersyukur ketika Engkau boleh mempercayakan Bapak Pendeta John dan Ibu boleh menggembalakan GGP Philadelphia. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Sampai dengan hari ini kami tetap mengadakan ibadah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang sudah menuntun hamba-Mu, Engkau terus memberikan kekuatan, hikmat yang terus Kau tambah-tambahkan atas Bapak Pendeta John beserta Ibu, supaya mereka boleh bergandeng tangan membawa seluruh jemaat GGP Philadelphia khususnya, bahkan setiap jemaat yang setia mengikuti ibadah di dalam YouTube channel maupun dalam Facebook Tuhan. Kami memberkati mereka, dan biarlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Gembala kami, Engkau menjadi jawaban. Kau berkati kedua anaknya, apapun yang mereka kerjakan Engkau Allah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, jadikan keluarga ini menjadi teladan bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas kami Tuhan, atas kota Bekasi Tuhan, di mana Bapak kami hari-hari ini mengalami tekanan yang luar biasa. Ketika kami Tuhan ingin membebaskan diri kami dari pandemi ini, tapi kami juga tertekan dengan masalah ekonomi. Tapi kami percaya ketika kami menggantungkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau yang berjanji semua yang baik yang Engkau janjikan Engkau akan berikan kepada kami. Itulah yang menjadi penghiburan kami Tuhan. Kami saat ini melepaskan berkat Tuhan untuk kota Bekasi. Kami memberkati pemimpin kota ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pepen ke dalam tangan-Mu, biar hikmat dan wahyu menuntunnya Tuhan. Biarlah dia boleh mengerti kehendak Tuhan, dan apapun keputusan yang terjadi atas kota Bekasi, kami sepakat itu adalah keputusan Tuhan. Sehingga kami boleh, anak-anak Tuhan boleh bersyukur, dan kami terus akan berdiri atas kota ini. Kami akan terus tahan setiap bencana apapun. Kami akan tahan setiap penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan, dan bahkan kami perintahkan COVID-19 ini stop dalam nama Tuhan Yesus, supaya anak-anak Tuhan boleh kembali menikmati kehidupan yang normal bersama dengan Engkau. Kami menghendaki kehidupan yang normal Tuhan, bukan new normal yang dibuat oleh dunia, tapi normal menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdiri atas bangsa Indonesia Bapa. Kami memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia di mana matamu tertuju atas Indonesia, di mana
mana Engkau katakan pintu gerbang-Mu sedang terbuka Tuhan. Dari pintu gerbang timur dimulai Tuhan lawatan-Mu. Oleh karena itu kami percaya Indonesia adalah pintu gerbang timur Tuhan. Dan ketika kami berdiri atas Indonesia, bahkan kami sedang membangun tahta selama 40 hari ini Tuhan, secara online Tuhan, kami mengadakan doa puasa Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa Indonesia, Kau memberkati presiden beserta dengan staf yang ada. Biarlah kekuatan kesehatan Kau berikan atas mereka Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa kesukaan Tuhan, bangsa di mana mata Tuhan tetap tertuju kepadanya. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semua ada kendali Tuhan yang sempurna. Ada jubah keselamatan, ada satu lawatan Tuhan di mana orang-orang akan berbalik kepada Bapaknya, dan Engkau melawat mereka dengan cara-Mu yang dahsyat. Engkau akan merekayasa Tuhan supaya semua kehendak Tuhan tergenapi terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang sanggup memulihkan, kalau Engkau Allah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang juga menghampiri setiap mereka yang mengalami lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Engkau siap memberikan kelegaan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang terus setia mengikuti ibadah demi ibadah. Engkau menjamah, Engkau memberkati mereka Tuhan. Jangan satu pun terlewatkan. Biarlah lawatan-Mu yang semakin hari semakin kuat ini boleh terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah yang boleh berjalan dengan begitu indah. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Engkau yang menambahkan kapasitas mereka supaya mereka semakin hari memperkenankan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami menaikkan penyembahan kami dan Engkau hadir. Kami boleh melihat urapan-Mu yang luar biasa kuat sekali terjadi pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, maka Engkau juga hadir di setiap rumah-rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah lepaskan kami tanpa berkat yang daripada-Mu. Kami menantikan berkat itu Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Baik, tentunya kita sudah boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Saatnya untuk kita akan akhiri ibadah kita. Dan untuk itu harapan kami semua yang sudah boleh ikut bersama-sama di ibadah pagi hari ini diberkati Tuhan. Dan saat ini sebelum kita akhiri tentunya saya akan minta berkat dari Tuhan. Untuk itu semua yang ada di rumah dan dimanapun saat ini bersama-sama, saya minta untuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkan engkau di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Christ family.